Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dias Gita Ciani Sudrajat dari semester 2 kelas C. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Rendi Aridayandi SMH. Kesalahan atau pertanggungjawaban termasuk ke dalam unsur subjektif dari tindak pidana. Asasnya gens trap Sonderschuld, tidak ada tindak pidana tanpa kesalahan yang tidak terdapat dalam KUHP tetapi terdapat dalam hukum tidak tertulis. Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap perbuatan pelaku tindak pidana. Dalam arti yuridis dibagi menjadi dua, yaitu kesengajaan dan kealpaan atau kelalaian. Dalam arti yang sempit, kesalahan sama dengan kealpaan. Unsur-unsur kesalahan yang pertama, kemampuan bertanggungjawaban. Yang kedua, adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan. Yang kedua, tidak adanya alasan pemaaf. Pengertian kesengajaan atau dolus. Dalam KUHP tidak ada definisi tentang kesengajaan, tetapi dalam MVT kesengajaan diartikan dengan menghendaki dan mengetahui. Jadi dikatakan sengaja apabila pelaku menghendaki apa yang dilakukan, mengetahui perbuatan yang akan dilakukan, yaitu atas dasar itu pelaku mempunyai kehendak untuk mewujudkan unsur dari rumusan undang-undang. Yang kedua, selain itu pelaku juga menghendaki akan akibat yang timbul atau pelaku juga sudah dapat membayangkan akibat yang ditimbulkan. Perbedaan dua teori tersebut yaitu dalam hal akibat dari keadaan yang menyertainya, walaupun dalam praktek penggunaan teori sama. Corak atau bentuk kesengajaan. Yang pertama, kesengajaan dengan maksud. Untuk mencapai tujuan yaitu bentuk kesengajaan yang paling sederhana, di mana perbuatan pelaku ditunjukkan untuk menimbulkan perbuatan yang dilarang dan pelaku menghendaki Dua, kesengajaan dengan kepastian atau keharusan. Dalam hal ini, perbuatan menimbulkan dua akibat. Akibat yang pertama yang memang ditujukan untuk si pelaku yaitu dapat berupa delik sendiri, dilakukan sendiri dan dapat berupa penyertaan. Yang kedua, akibat yang tidak dihendaki tetapi merupakan keharusan dalam mencapai tujuan sehingga akibat ini pasti terjadi atau timbul. Yang ketiga, kesengajaan dengan sadar atau kemungkinan atau bersyarat. Ada keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi, kemudian benar-benar terjadi. Kemudian ada teori apa boleh buat. Dalam teori ini, keadaan batin si pelaku terhadap perbuatannya yang pertama, akibat itu sebenarnya tidak dikehendaki. Bahkan pelaku membenci atau takut akan kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Yang kedua, akan tetapi meskipun demikian, ia menghendakinya, namun apabila keadaan atau akibat itu timbul, apa boleh buat, hak itu diterima juga. Ini berarti pelaku berani memikul resikonya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.